Kutukan Kalonarang, malam berdarah di Desa Girah. Desa Girah adalah sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara pegunungan dan hutan lebat. Jalan setapak menuju desa tersebut jarang dilalui kendaraan, membuat tempat ini terasa terisolasi dari dunia luar. Kabut tebal seringkali menyelimuti desa itu, menambah kesan misterius dan sunyi. Bangunan di Desa Girah didominasi oleh rumah-rumah tradisional dengan atap jerami dan dinding bambu. Meskipun tampak sederhana, rumah-rumah ini berdiri kokoh, menunjukkan bahwa desa ini telah ada selama berabad-abad. Jalan-jalan desa terbuat dari tanah yang jarang dipijak oleh orang asing. Penduduk desa, yang jumlahnya tak lebih dari beberapa ratus orang, hidup dengan cara yang hampir tidak berubah selama beberapa generasi. Mereka mengandalkan bertani dan berkebun untuk bertahan hidup, dan masih mempraktikkan tradisi serta ritual yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Penduduk Desa Girah dikenal ramah dan bersahaja. Mereka menyambut siapapun yang datang dengan senyum hangat dan keramahan yang tulus. Namun, di balik keramahan mereka, ada sorot mata yang menyiratkan kehati-hatian terhadap orang luar, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak ingin mereka ungkapkan. Penduduk desa sering berbicara dalam bisikan saat menceritakan legenda lokal, seolah-olah takut sesuatu atau seseorang mungkin mendengar. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang Kalonarang, seorang wanita sakti yang hidup ratusan tahun lalu dan dikenal karena ilmu hitamnya yang sangat kuat. Dikatakan bahwa Kalonarang pernah tinggal di Desa Girah dan menebarkan teror di seluruh wilayah dengan kutukannya. Namun, banyak orang di desa itu menganggap kisah tersebut sebagai mitos belaka, sebuah cerita yang diceritakan oleh para orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di hutan saat malam tiba. Pada suatu hari, sekelompok mahasiswa datang ke Desa Girah dan tertarik pada legenda tersebut, terutama pada ritual-ritual kuno yang masih dipraktikkan oleh penduduk desa. Mereka datang dengan tujuan untuk meneliti ritual-ritual tersebut sebagai bagian dari tugas akhir mereka, berharap menemukan sesuatu yang dapat memberikan wawasan baru tentang tradisi magis di daerah terpencil ini. Mereka menghabiskan hari-hari pertama mereka dengan berkeliling desa, mengumpulkan informasi dari para tetua desa yang masih mengingat berbagai upacara dan mantra yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pada hari-hari pertama kedatangan mereka di Desa Girah, kelompok mahasiswa itu mulai dengan penuh semangat mengumpulkan data dan informasi tentang ritual dan tradisi lokal. Mereka terdiri dari 5 orang: Arya, pemimpin kelompok yang cerdas dan berwibawa; Mira, yang memiliki ketertarikan besar pada mitos dan legenda; Tony, yang pandai bergaul dan dengan mudah mendapatkan kepercayaan penduduk; Sari, seorang fotografer yang ingin menangkap setiap momen mistis; dan Dika, yang ahli dalam analisis data antropologi. Setiap hari mereka berkeliling desa, mengunjungi rumah-rumah tua dan berbicara dengan para tetua. Mereka mencatat setiap cerita dan ritual yang didengar, terutama yang terkait dengan Kalonarang, sosok legendaris yang dikatakan pernah menghuni desa itu. Cerita-cerita tentang Kalonarang sangat menarik perhatian mereka, terutama Mira yang begitu terobsesi dengan kisah ilmu hitam dan kutukan yang melingkupi sosok tersebut. Mereka mendengar berbagai cerita, mulai dari kisah Kalonarang yang menguasai ilmu hitam, hingga kemampuannya untuk mengendalikan makhluk gaib. Dikatakan bahwa kutukannya begitu kuat, bahkan setelah kematiannya, kekuatan gelap itu tetap bersemayam di Desa Girah, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Suatu sore, setelah berbicara dengan seorang tetua desa yang bercerita tentang ritual pemanggilan arwah, mereka berjalan kembali ke penginapan kecil mereka. Di perjalanan, mereka dihentikan oleh seorang wanita tua, Sri Ardini, yang dikenal sebagai penjaga adat desa. Wajahnya penuh dengan kerutan, namun matanya masih memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan. "Kalian harus berhati-hati," ucap Sri dengan suara serak yang dipenuhi kekhawatiran. "Ada hal-hal di desa ini yang tidak boleh diganggu, terutama roh Kalonarang. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya." Mira, yang sangat tertarik dengan cerita-cerita horor, mencoba menggali lebih dalam. "Nenek Sri, kami hanya ingin belajar tentang tradisi ini. Apa yang bisa terjadi kalau kami mencoba memahami lebih banyak tentang Kalonarang?" Sri menatapnya dengan tajam, seolah-olah melihat langsung ke dalam jiwa Mira. "Kalian mungkin berpikir ini hanya cerita lama, tapi kutukan itu nyata. Jangan bermain-main dengan sesuatu yang tidak kalian pahami. Jika kalian mengganggu roh-roh leluhur, terutama Kalonarang, kalian akan memanggil sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kalian bayangkan." Arya mencoba menenangkan wanita tua itu. "Kami mengerti, Nek. Kami akan berhati-hati." Namun, Sri tidak puas.
Jangan terlalu percaya diri anak muda. Banyak yang datang sebelum kalian, berpikir mereka tahu segalanya, dan tidak satu pun dari mereka kembali dengan selamat. Jangan biarkan ambisi kalian membawa kalian ke dalam kegelapan. Meskipun peringatan itu disampaikan dengan sungguh-sungguh, para mahasiswa menganggapnya sebagai bagian dari kepercayaan lokal yang harus mereka hormati, tetapi tidak diambil terlalu serius. Mereka menganggap ini sebagai cerita rakyat yang melebih-lebihkan bahaya. Arya menginstruksikan timnya untuk tetap melanjutkan penelitian, meskipun dengan catatan bahwa mereka akan menghindari tindakan yang dapat dianggap tidak sopan oleh penduduk desa. Malam itu, di penginapan, mereka berdiskusi tentang peringatan Sri. Tony, dengan nada bercanda, berkata, kita harusnya merekam semua ini dan menjadikannya film horor. Bayangkan, kutukan Kalonarang, kebenaran yang terungkap. Itu pasti akan laris. Mira tertawa dan menambahkan, ya, tapi sebelum itu, kita harus memanggilnya dulu. Aku yakin itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Namun, di dalam hati, Arya merasa sedikit terganggu oleh peringatan Sri. Ada sesuatu dalam cara wanita tua itu berbicara yang membuatnya merasakan firasat buruk. Tapi, rasa ingin tahunya dan keinginan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik mengalahkan rasa takut yang muncul di dalam hatinya. Dan dengan demikian, mereka mengabaikan peringatan itu, tanpa menyadari bahwa mereka telah melangkah ke dalam jalan yang berbahaya, menuju malam-malam yang penuh dengan teror yang tak terduga. Hari-hari berikutnya di desa Girah mulai berubah menjadi lebih gelap dan penuh ketegangan. Awalnya, tanda-tanda itu tampak sepele, namun semakin lama, mereka menjadi semakin tidak bisa diabaikan. Suatu pagi, Dika, yang biasanya bangun paling awal untuk berjalan-jalan dan mengambil foto, menemukan sesuatu yang mengganggu di sekitar penginapan mereka. Di halaman belakang, ia melihat seekor ayam kampung yang mati dengan cara yang tidak wajar. Leher ayam itu seolah terpelintir, dan di sekitarnya tidak ada tanda-tanda perlawanan atau jejak predator. Dika, yang tidak mau membuat teman-temannya khawatir, memutuskan untuk tidak membicarakan penemuan itu, menganggapnya sebagai peristiwa alami yang aneh. Namun, keesokan harinya, Tony menemukan seekor kucing yang mati di dekat jalan desa. Sama seperti ayam yang ditemukan Dika, kucing itu juga mati dengan leher terpelintir dan mata yang membelalak. Tony segera melaporkan hal ini kepada yang lain, dan mereka semua mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini terlalu aneh untuk diabaikan, ujar Arya dengan nada serius saat mereka berkumpul di ruang tengah penginapan. Mungkin kita harus lebih berhati-hati. Pada malam yang sama setelah mereka menemukan kucing mati, Mira mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita tua dengan rambut kusut dan mata yang menyala merah. Wanita itu berdiri di tengah hutan, di depan sebuah batu besar yang dihiasi dengan berbagai sesajen dan bunga layu. Di sekelilingnya, kabut tebal bergulung-gulung, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Wanita itu memandang Mira dengan tatapan penuh kebencian, dan ketika ia berbicara, suaranya terdengar seperti ratusan suara yang tumpang tindih, menggemakan kutukan yang tak bisa dipahami. Tangan wanita itu terulur ke arah Mira, seolah-olah mencoba meraihnya. Mira terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa ketakutan luar biasa, namun mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi setiap malam, mimpi itu kembali dengan detail yang semakin jelas dan menakutkan. Dan setiap kali Mira terbangun, ia merasakan ada kehadiran yang mengintai di sekitar penginapan mereka, meskipun saat ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa di sana. Beberapa hari kemudian, saat mereka kembali dari salah satu wawancara dengan penduduk desa, Sari yang sedang sibuk dengan kameranya untuk mengambil gambar di sekitar desa, menangkap sesuatu yang aneh. Saat ia sedang mengarahkan lensa ke arah hutan di pinggiran desa, ia melihat sebuah bayangan hitam yang berdiri di kejauhan, di antara pepohonan. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan kain hitam panjang, berdiri diam tanpa bergerak, memandang ke arah mereka. Sari merasa bulu kuduknya meremang, tetapi sebelum ia sempat mengatakan apa-apa kepada yang lain, sosok itu menghilang begitu saja. Ia berpikir mungkin hanya imajinasinya, tapi saat ia memeriksa hasil foto di kameranya, sosok itu masih ada di sana, meskipun hanya berupa bayangan kabur. Ia menunjukkan foto itu kepada yang lain, dan Mira langsung mengenali sosok itu sebagai wanita dari mimpinya. Aku yakin itu dia, kata Mira dengan suara bergetar. Wanita itu, dia ada di sini. Arya berusaha tetap tenang dan rasional,
meskipun ia sendiri mulai merasa terganggu dengan semua kejadian aneh ini. Mungkin kita sudah terlalu larut dalam cerita-cerita ini. Bisa saja kita mulai melihat apa yang tidak ada. Kita harus fokus pada penelitian kita dan jangan biarkan ketakutan mempengaruhi kita. Namun, tanda-tanda aneh itu semakin sering muncul. Hewan-hewan mati terus ditemukan di berbagai sudut desa, dan mereka mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan dan langkah kaki di luar jendela penginapan mereka. Setiap malam, bayangan-bayangan gelap tampak semakin mendekati penginapan, dan sosok wanita misterius itu sering muncul di kejauhan, selalu memandang mereka dengan tatapan kosong yang penuh ancaman. Semua ini membuat mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka untuk mengabaikan peringatan Sri. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan untuk meninggalkan desa, kutukan Kalonarang sudah mulai mengakar kuat di sekitar mereka, menjerat mereka dalam teror yang tak bisa mereka elakkan. Malam itu, setelah beberapa hari penuh dengan kejadian aneh, Mira, yang paling terobsesi dengan mitos Kalonarang, mulai merasa semakin tertarik untuk membuktikan kebenaran cerita yang mereka dengar. Meskipun telah mengalami berbagai tanda peringatan, rasa ingin tahunya justru semakin besar. Ia meyakini bahwa jika mereka dapat memanggil arwah Kalonarang, itu akan menjadi puncak penelitian mereka, sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Aku tahu ini berisiko, tapi pikirkan saja, kata Mira dengan semangat yang membara saat mereka duduk di ruang tengah penginapan. Jika kita berhasil memanggil arwahnya, kita bisa membuktikan bahwa semua cerita ini lebih dari sekadar legenda. Ini akan menjadi penemuan besar, dan kita akan diakui sebagai peneliti yang telah membuka tabir misteri ini. Arya, yang biasanya bijaksana dan berhati-hati, ragu-ragu. Mira, kita sudah mendapatkan cukup banyak data. Mungkin sebaiknya kita berhenti di sini dan tidak mengambil risiko lebih jauh. Namun, Mira tidak menyerah. Kita sudah sampai sejauh ini. Kalian sendiri melihat tanda-tandanya, bukan? Kita sudah terlibat terlalu dalam. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tony dan Sari, yang awalnya skeptis, mulai terpengaruh oleh antusiasme Mira. Dika, meskipun merasa tidak nyaman, akhirnya setuju untuk ikut serta, hanya untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman. Akhirnya, dengan Mira memimpin, mereka memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah pada tengah malam. Mereka memilih tempat di sebuah hutan di pinggiran desa, dekat dengan tempat di mana Sari melihat sosok misterius itu sebelumnya. Dengan menggunakan instruksi yang mereka temukan dalam salah satu manuskrip kuno desa, mereka menyiapkan altar sederhana, lengkap dengan sesajen, lilin, dan bunga-bunga layu. Saat jarum jam menunjuk tepat pukul 12 malam, mereka mulai mengucapkan mantra pemanggilan dengan suara yang tegang. Suasana di sekitar mereka segera berubah. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan berguguran dan ranting-ranting pohon berderak seolah-olah hendak patah. Lilin-lilin di sekitar altar bergoyang liar, nyalanya seakan hendak padam kapan saja. Mira, yang berada di depan altar, merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara. Awalnya, ia berpikir itu hanya karena ketegangan, tetapi semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami, seolah-olah datang dari segala arah sekaligus. Bisikan itu perlahan berubah menjadi suara tawa yang menyeramkan, disusul dengan suara tangisan yang memilukan, seperti ribuan orang yang merintih dalam penderitaan. Arya mencoba mengakhiri ritual itu. Mira, hentikan, ini sudah cukup. Namun, saat Mira hendak berhenti, tiba-tiba angin berhenti sejenak, dan suasana menjadi sunyi senyap. Sunyi yang begitu mencekam, seolah-olah seluruh dunia terhenti untuk sesaat. Lalu, tanpa peringatan, angin kembali berhembus dengan kekuatan yang lebih besar, membuat semua lilin padam sekaligus dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu, mereka merasakan kehadiran yang kuat, sesuatu yang sangat tua dan penuh dengan kebencian. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan mereka mulai melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu tampak mendekat dengan cepat, mengelilingi mereka. Tiba-tiba, Sari berteriak. Ia melihat sosok wanita tua dengan rambut kusut dan mata merah menyala berdiri di depan mereka, tepat di tempat altar tadi. Sosok itu mengeluarkan tawa yang sangat dingin dan menyeramkan, yang membuat darah mereka terasa beku. Tidak seharusnya kalian memanggilku, suara sosok itu bergema di seluruh hutan, diiringi oleh suara jeritan dan tangisan yang makin keras. Kutukan ini tidak bisa dihentikan.
Mira merasakan tubuhnya membeku dalam ketakutan, dan saat ia mencoba melangkah mundur, kakinya seakan tertanam di tanah. Sosok itu semakin mendekat, dan saat ia hampir bisa merasakan napasnya, sosok itu menghilang, meninggalkan jejak hawa dingin yang menusuk. Namun, kutukan sudah terbangun. Mereka menyadari bahwa ini bukan lagi tentang penelitian atau membuktikan sesuatu. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup melawan kekuatan yang jauh di luar kendali mereka. Malam itu, ketegangan di dalam penginapan mencapai puncaknya. Setelah ritual pemanggilan yang berakhir dengan tanda-tanda menakutkan, mereka semua kembali ke penginapan dengan perasaan tidak tenang. Meskipun ada rasa takut yang menyelimuti mereka, tidak ada yang berani mengutarakan keinginan untuk meninggalkan desa. Mereka merasa aneh, seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka di sana. Dika, yang sejak awal sudah merasa ada yang tidak beres, tidak bisa tidur. Ia merasa gelisah dan memutuskan untuk keluar sejenak mencari udara segar. Dika berpikir mungkin berjalan-jalan sebentar di sekitar penginapan bisa menenangkan pikirannya yang kacau. Dengan mengenakan jaket, ia membuka pintu penginapan dan melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Udara malam terasa dingin dan lembab, dengan kabut tipis yang mulai menyelimuti desa. Dika berjalan perlahan menuju halaman belakang, tempat di mana ia pertama kali menemukan ayam mati beberapa hari yang lalu. Namun, malam ini, suasananya jauh lebih mencekam. Pepohonan di sekelilingnya berderak pelan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Dika berhenti sejenak, mendengarkan dengan cermat, tapi tidak ada suara yang jelas. Hanya keheningan malam yang terasa semakin berat di dadanya. Tiba-tiba, Dika mendengar sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang, suara langkah kaki yang pelan tapi teratur, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan takut mulai merayapi tubuhnya, tapi ia mencoba tetap tenang. Hanya imajinasiku, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, saat Dika melanjutkan langkahnya, suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Napasnya semakin memburu. Ia memutuskan untuk kembali ke penginapan, tapi saat berbalik, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa beku. Di depan pintu penginapan, sosok wanita tua dengan rambut kusut dan mata merah menyala berdiri diam, memandangnya dengan tatapan kosong penuh kebencian. Dika ingin berteriak, tapi suaranya seakan tercekik di tenggorokan. Sosok itu mulai mendekat, langkahnya lambat namun pasti. Dika berbalik dan mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saat ia mencoba berlari, tiba-tiba kabut di sekelilingnya menebal dengan cepat, menutupi pandangannya sepenuhnya. Dalam kepanikan, Dika tersandung sesuatu dan jatuh ke tanah. Saat ia mencoba bangkit, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya, sesuatu yang dingin dan licin. Saat ia melihat ke bawah, ia melihat tangan-tangan kurus dengan kuku-kuku panjang dan tajam mencengkeram kakinya, menariknya ke dalam kabut. Dika berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya hanya tenggelam dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, kelompok mahasiswa itu terbangun dengan perasaan tidak enak. Mereka menyadari bahwa Dika tidak ada di sana. Setelah mencari di dalam penginapan dan tidak menemukannya, mereka memutuskan untuk mencarinya di luar. Mereka menemukan Dika di halaman belakang, tergeletak di tanah dengan kondisi yang mengerikan. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, menatap ke langit dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Lehernya terpelintir dengan sudut yang mustahil, dan ada bekas luka dalam di sekujur tubuhnya, seolah-olah ia telah dicakar oleh sesuatu yang ganas. Di sekitar tubuhnya, tanah terlihat seperti terbakar, dengan jejak-jejak hitam yang membentuk pola lingkaran aneh. Mira menjerit histeris melihat tubuh Dika yang tak bernyawa, sementara yang lainnya terpaku dalam ketakutan dan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin, gumam Arya, suaranya gemetar. Apa yang terjadi di sini? Sebelum mereka sempat memproses apa yang telah terjadi, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah. Awan hitam tebal berkumpul di atas desa, dan angin kencang mulai berhembus, membuat pepohonan di sekitarnya bergoyang liar. Petir menyambar dengan suara menggelegar, diikuti oleh hujan deras yang turun tanpa peringatan. Mereka semua berlari kembali ke dalam penginapan, mencoba mencari perlindungan dari badai yang tiba-tiba itu. Tapi mereka tahu, badai ini bukan badai biasa. Ini adalah tanda bahwa kutukan yang mereka bangkitkan telah benar-benar terbangun. Di dalam penginapan, ketakutan dan keputusasaan mulai merasuki mereka. Tidak ada jalan keluar, badai itu menahan mereka di desa yang terkutuk ini.
Setelah kematian Dika, suasana di penginapan berubah menjadi semakin mencekam. Ketakutan merasuk dalam setiap sudut pikiran mereka. Setiap suara, setiap bayangan, terasa seperti ancaman. Mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jahat mengintai, menunggu untuk menghancurkan mereka satu persatu. Malam berikutnya, giliran Mira yang mengalami hal yang mengerikan. Saat semua orang mencoba beristirahat, Mira yang tak bisa tidur memutuskan untuk pergi ke dapur mencari air. Saat ia kembali ke kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki di koridor. Suara itu terdengar seperti langkah seseorang yang berjalan dengan susah payah, seolah-olah kaki yang diseret di atas lantai kayu. Ketika Mira menoleh, ia melihat sosok berbayang di ujung koridor, sosok yang sama yang sebelumnya mereka lihat di halaman penginapan. Mira berusaha untuk tidak panik dan berjalan cepat menuju kamarnya, namun sosok itu semakin mendekat. Tiba-tiba, lampu koridor berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya. Saat kegelapan menyelimuti, Mira merasa tangan dingin dan kasar mencengkeram lehernya dari belakang. Ia mencoba berteriak, tapi suara tidak keluar. Saat yang lain menemukannya keesokan paginya, mereka menemukan Mira tergantung di langit-langit kamarnya, dengan ekspresi ketakutan yang tak terlupakan di wajahnya. Di sekeliling tubuhnya, tergambar simbol-simbol aneh yang terbakar di dinding. Kini, hanya Arya, Bimo, dan Lisa yang tersisa. Ketiganya ketakutan, tapi juga terikat dalam keinginan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mereka mulai mencari jawaban di sekitar desa, mencoba mengumpulkan informasi dari penduduk lokal yang masih bersedia berbicara dengan mereka. Namun, kebanyakan penduduk sudah menghindari mereka, dengan alasan bahwa kehadiran mereka hanya membawa kesialan. Suatu hari, mereka menemukan sebuah rumah tua yang terabaikan di pinggiran desa. Rumah itu terlihat seperti sudah tidak ditinggali selama bertahun-tahun, dengan jendela yang pecah dan pintu yang hampir roboh. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, sebuah peti kayu tua yang terkunci di ruang tengah. Mereka berhasil membuka peti itu dan menemukan sejumlah catatan kuno yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Dengan susah payah, mereka mencoba menerjemahkan catatan itu. Catatan tersebut mengisahkan tentang Kalonarang, seorang penyihir wanita yang sangat kuat dan penuh dendam. Desa Girah dulunya adalah tempat di mana Kalonarang melakukan pembantaian massal terhadap penduduk yang menolak ajarannya. Darah orang-orang yang tak bersalah tumpah di tanah desa ini, dan roh-roh mereka menjadi tidak tenang. Di dalam catatan itu juga disebutkan bahwa Kalonarang menggunakan ilmu hitam yang sangat kuat untuk mengutuk desa ini. Kutukan itu ditujukan kepada siapapun yang berani mengusik kedamaiannya, terutama jika mereka mencoba memanggil arwahnya melalui ritual. Kalonarang berjanji akan membalas dendam dengan membangkitkan kekuatan gelap yang akan menghancurkan mereka yang melanggar batas tersebut. Arya, Bimo, dan Lisa terkejut mengetahui bahwa mereka telah membangkitkan kutukan yang sudah lama terkubur. Mereka menyadari bahwa ritual yang mereka lakukan beberapa malam lalu telah membuka kembali gerbang bagi roh Kalonarang yang penuh dendam untuk kembali. Kini, roh itu memburu mereka, satu persatu, untuk membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan. Di tengah badai yang mengguntur, Arya, Bimo, dan Lisa berkumpul di ruang tamu penginapan. Mereka merasa terjepit, dengan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus segera pergi dari desa Girah, tetapi badai yang terus berlanjut dan kutukan yang mengancam membuat mereka tidak punya banyak pilihan. Dengan segala sisa kekuatan mereka, mereka merencanakan pelarian terakhir. Arya memeriksa ransel mereka, memeriksa persediaan yang tersisa, beberapa senter, makanan kaleng, dan sebotol air. Kita harus keluar dari sini malam ini. Kita tidak bisa menunggu badai berhenti, katanya, suaranya penuh tekad. Bimo mengangguk. Aku sudah mengecek mobil. Meski tampaknya terhalang oleh puing-puing, kita bisa memaksanya. Lisa, yang tampaknya paling ketakutan, berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan membaca catatan yang mereka temukan tentang Kalonarang. Ada cara untuk menghentikannya, tetapi kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Kita harus memanggil roh-roh leluhur untuk melawan kutukan. Mereka memutuskan untuk menyusun strategi. Saat mereka mulai keluar dari penginapan, suasana di luar semakin suram. Badai yang mengamuk menciptakan suasana mencekam. Petir menyambar, menerangi kegelapan sesaat, menunjukkan sosok-sosok hantu dan bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Ketika mereka melangkah keluar, sosok-sosok itu muncul di antara kabut tebal. Mereka adalah pengikut setia Kalonarang,
berwujud roh-roh jahat dengan tatapan penuh kebencian. Arya, Bimo, dan Lisa berlari ke arah mobil dengan napas yang tersengal-sengal. Namun, saat mereka hampir mencapai kendaraan, suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Roh-roh jahat itu mulai mengelilingi mereka, menghalangi jalan mereka. "Jangan berhenti!" teriak Arya, mendorong Bimo dan Lisa untuk bergerak. Mereka berlari dengan kecepatan maksimum, melewati jalan setapak yang penuh dengan puing-puing. Setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan kekuatan gelap yang menghalangi mereka. Tiba-tiba, Lisa merasakan sesuatu menjerat kakinya. Ia berteriak ketika tangan-tangan kering dan dingin mencengkeramnya. Bimo berlari ke arahnya dan menariknya dengan sekuat tenaga. Mereka berhasil membebaskannya, tapi mereka kehilangan waktu berharga. Roh-roh itu semakin dekat, dan beberapa dari mereka bahkan mulai menyerang dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami. Di tengah kekacauan, Bimo menemukan sebuah senter yang berfungsi dan menyalakannya. Cahaya terang memancar, menciptakan penghalang sementara terhadap roh-roh jahat. Sementara itu, Arya menggunakan senter lainnya untuk membuat pola di tanah, mengikuti petunjuk dari catatan yang mereka temukan. Pola ini diharapkan dapat membantu memanggil roh-roh leluhur untuk membantu mereka. Saat mereka menyelesaikan pola, angin tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi hening. Roh-roh jahat terhenti sejenak, seolah-olah terpengaruh oleh sesuatu. Mereka mengamati dengan penuh harapan, berharap bahwa usaha mereka akan berhasil. Namun, saat mereka hampir selesai, sebuah sosok mengerikan muncul dari dalam kabut. Itu adalah Kalonarang, dengan mata merah menyala dan senyum penuh dendam. Sosoknya sangat menakutkan sehingga Bimo hampir tidak bisa bergerak. "Kau berani mengusik kedamaian kami. Tidak ada yang akan selamat dari kutukan ini." Suaranya menggema dengan suara-suara terdistorsi. Arya, dengan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya, berteriak, "Kami tidak akan menyerah. Kami hanya ingin pergi dan mengakhiri semua ini." Dengan mengerahkan semua kekuatan yang tersisa, mereka melawan Kalonarang dan pengikutnya. Arya dan Bimo mengarahkan cahaya senter mereka ke arah Kalonarang, sementara Lisa berusaha keras mengikuti pola di tanah. Kalonarang tampak terpengaruh oleh cahaya dan pola yang mereka buat, tetapi ia juga semakin marah. Ketika cahaya senter semakin menyilaukan dan pola semakin jelas, Kalonarang berteriak dengan kemarahan. Suara-suara aneh dan tangisan meluap dari roh-roh jahat di sekeliling mereka, dan suasana mulai berubah. Kalonarang tampak berusaha melawan kekuatan baru ini, tetapi efeknya semakin kuat. Di malam yang mendebarkan, hanya Arya yang berhasil melintasi batas desa dengan keadaan yang sangat parah. Badai telah mereda, tetapi luka-luka yang dideritanya dan ketegangan mental yang dialaminya membuatnya tampak seperti seorang penyintas bencana besar. Tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya penuh dengan goresan dan lecet. Ia tidak ingat banyak tentang bagaimana ia bisa lolos dari teror yang menimpanya, hanya dorongan nalurinya untuk bertahan hidup yang membawanya ke perbatasan desa. Saat Arya merangkak keluar dari batas desa, ia merasakan rasa lega yang samar-samar. Namun, rasa sakit dan kelelahan menyergapnya, membuatnya hampir tidak mampu bergerak. Ia berusaha keras untuk mencapai jalan utama yang lebih jauh, tempat di mana dia berharap bisa mendapatkan bantuan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rasa sakit semakin mencekik, dan kekuatan tubuhnya semakin menurun. Sesekali ia berhenti, menatap dengan ketakutan ke arah desa yang semakin jauh, seolah-olah mengharapkan sesuatu untuk tidak mengejarnya. Ketika fajar mulai menyingsing, Arya akhirnya berhasil mencapai jalan utama dan ditemukan oleh pengemudi truk yang kebetulan lewat. Dengan susah payah, dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, para dokter dan perawat dengan cepat merawat lukanya, tetapi tidak ada yang bisa mengobati luka dalam yang lebih dalam, trauma mental yang ditinggalkan oleh pengalamannya di Desa Girah. Setelah beberapa hari perawatan, Arya pulih cukup untuk meninggalkan rumah sakit dan mulai mengumpulkan kekuatan untuk melaporkan apa yang terjadi di Desa Girah. Dengan harapan bahwa pihak berwenang akan menyelidiki kejadian tersebut dan mencegah kejadian serupa di masa depan, Arya menuju ke kantor polisi setempat dan kantor peta geografis. Namun, saat ia mencoba menunjukkan lokasi Desa Girah dan menjelaskan kejadian yang dialaminya, ia menghadapi kebingungan. Petugas polisi dan ahli peta terlihat tidak percaya dengan ceritanya. Ketika mereka memeriksa peta dan catatan, mereka menemukan bahwa Desa Girah tidak ada dimanapun, baik di peta terbaru maupun arsip lama. Tidak ada catatan atau referensi yang mengidentifikasi lokasi tersebut. Desa itu tidak pernah ada di peta kami,
kata seorang ahli peta dengan nada skeptis. Mungkin Anda mengalami halusinasi atau salah ingat. Arya merasa keputusasaannya semakin mendalam. Ia menunjukkan dokumen, foto, dan catatan yang diambilnya, tetapi semuanya tampaknya tidak memadai untuk membuktikan eksistensi Desa Girah. Deskripsi detail dan pengalaman mengerikannya tampak seperti cerita fiksi yang terlalu rumit untuk diterima. Beberapa bulan setelah kembali ke kota, Arya berusaha keras untuk mengembalikan kehidupannya yang normal. Namun, teror yang dia alami di Desa Girah tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Meski fisiknya sudah sembuh, rasa trauma dan ketidaknyamanan mendalam terus menghantuinya. Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk yang sama, dan bayangan-bayangan aneh sering kali menghampirinya. Arya berusaha mencari bantuan psikolog, tetapi tidak ada penjelasan yang memadai untuk rasa takut yang terus-menerus menghantui pikirannya. Ia mulai mengalami gejala-gejala yang tidak bisa dijelaskan, kulitnya tiba-tiba menjadi pucat, matanya tampak seperti kehilangan kilau, dan kadang-kadang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pada suatu malam, Arya memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang pernah ia singgahi sebelum ke Desa Girah, berharap bisa menemukan kenyamanan di lingkungan yang akrab. Namun, saat dia memasuki sebuah kafe yang sering dia kunjungi, suasana terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pelanggan menatapnya dengan tatapan aneh, dan pelayan menghindari tatapannya. Di tengah kebisingan kafe, Arya merasakan sesuatu yang dingin di lehernya, seperti tangan-tangan tak terlihat yang menggenggamnya dengan lembut tapi menekan. Ia merasa cemas dan mulai berkeringat dingin. Saat ia melirik ke kaca, dia melihat bayangan samar di belakangnya, sosok gelap dengan mata merah menyala yang mirip dengan kalonarang. Tak lama kemudian, Arya mulai merasa gejala yang semakin parah. Suatu hari, saat dia menatap cermin di apartemennya, dia melihat bahwa salah satu matanya tampak semakin merah, dan kulitnya mulai menghitam di beberapa tempat. Dalam keputusasaannya, dia mencoba mencari bantuan lagi, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan perubahan ini. Bahkan setelah banyak tes medis, dokter tidak menemukan penyebab fisik untuk gejala-gejala anehnya. Arya merasa ketakutan dan terasing. Dia mulai percaya bahwa kutukan kalonarang tidak hanya sekadar cerita, itu nyata dan telah menular kepadanya. Meski ia berusaha keras untuk melawan ketakutan dan menjalani kehidupan normal, ia semakin merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Dengan ketidakpastian dan kecemasan yang semakin mendalam, Arya melangkah kembali ke apartemennya. Pikirannya kembali kepada kejadian di Desa Girah, dan dia menyadari bahwa kegelapan yang mereka bangkitkan mungkin tidak hanya menghilang, ia mungkin telah melanjutkan hidup dalam dirinya. Cerita berakhir dengan Arya menatap kosong keluar jendela apartemennya, merasakan dingin yang menusuk dan suara-suara samar yang hanya bisa dia dengar. Kegelapan yang pernah menghantui Desa Girah tampaknya telah menemukan jalannya ke dalam hidupnya, dan Arya tahu bahwa teror yang dialaminya mungkin belum sepenuhnya berakhir. Di dalam kesunyian malam, kutukan yang mereka bangkitkan terus mengancam, menunggu saat yang tepat untuk menuntut harga dari apa yang telah dilakukan.